Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri yang beranggotakan Kelvin Farah Aditya, Juya Zulfikri Abdurrahman Hasim, Christine Desnaria Pakpahan, dan Muhammad Adam. Ikhtisar perusahaan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah negara Brazil. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya seperti dilihat PT Freeport Indonesia yang terletak di dataran tinggi Tembagapura, Provinsi Papua, Indonesia. Perusahaan tersebut menambang konsentrat yang mengandung biji tembaga, perak, dan emas. PT Freeport Indonesia melakukan penambangan di dua gunung yaitu Esberg dan Grasberg. Proses penambangan terbagi menjadi dua. Pertama, proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengaboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, dan penggerusan batuan biji. Kedua, penambangan bawah tanah dengan cara block caving guna efisiensi sumber daya yang tinggi untuk melakukan penambangan di mana bawah sehingga biji tersebut runtuh akibat beratnya sendiri. Peralatan PT Freeport Indonesia terdiri dari kendaraan atau armada besar, Lord Hull Dam LHD atau LHD, truk jangkit, power shovel, bulldozer, track loader, wheel loader, dan kendaraan atau armada kecil, belt conveyor, kereta biji, jaringan pipa, dan alat bor. Visi dan misi PT Freeport Indonesia. Visi menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggulan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Misi berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik-praktik pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Value atau nilai yang dihasilkan meningkatkan pendapatan dan kepercayaan, menjanjikan setoran hingga 60 miliar USD kepada pemerintah, membuka peluang investasi nasional, meningkatkan transparansi transaksi Freeport, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat Papua. Sejarah perusahaan ekspedisi pertama tahun 1936, ekspedisi Kartens oleh A.H. John F.J. Wiesel dan geolog Jean-Jacques Doz merupakan kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Gletser Jayawijaya dan menemukan Erzberg. Tahun 1960 sampai 1969, tepatnya 1963, ekspedisi Freeport oleh Forbes Wilson dan Delphine untuk menemukan kembali Erzberg. Tahun 1967, penandatanganan kontrak karya 1 yang merupakan salah satu poinir PMA pertama untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. 1967 sampai 1979, 1972 merupakan produksi penambangan dan pengelolaan biji. Pengapalan konsentrat dilakukan pada tahun berikutnya, tahun 1980 sampai 1989. Tahun 1988 penemuan cadangan Grasberg. Tahun 1990 sampai 1999. Tahun 1991 penandatangan kontrak karya KK2.
yang merupakan pembaharuan KK1 untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjang sampai dengan 2 kali 10 tahun. Tahun 1995, penyelesaian pembangunan kota Kuala Kencana di dataran rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produk penambangan. Tahun 1996, mulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Tahun 1997, penyelesaian dan pengoperasian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Fasilitas pemurnian yang menghasilkan katoda tembaga pertama di Indonesia. Rata-rata 40% produksi konsentrat perusahaan dimurnikan di smelter ini. Tahun 2000 sampai 2009, tahun 2004 memulai investasi proyek pengembangan di bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2008. 9 miliar dolar yang telah diinvestasikan dan ditambah 20 miliar dolar akan diinvestasikan sampai dengan 2010 sampai 2019, tepatnya 2018, penandatanganan izin usaha pertambangan khusus yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041. 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia. Memulai pembangunan tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga. Struktur organisasi perusahaan. Tugas Presiden Direktur. Yang pertama, menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju. Kedua, mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, memimpin meeting rutin dengan para pemimpin senior perusahaan. Keempat, menunjuk orang untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pekerjaannya. Dan yang terakhir, kelima, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Tugas manajer produksi yaitu ada 3. 1. Bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari progres, proses, problem solving, kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Kedua, orang yang akan mengatur segala kegiatan yang bersangkutan dengan aktivitas produksi perusahaan. Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Tugas manajemen personalia melakukan proses rekrutmen calon karyawan dan memastikan bahwa skill mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Menyusun anggaran yang berkaitan dengan calon karyawan yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan. Pembahasan perencanaan dan pengelolaan perusahaan. Penambangan meliputi kegiatan pengeboran dan peledakan, pengisian dan pengangkutan muatan dan penghancuran menghasilkan biji tembaga. Pengolahan meliputi kegiatan penggerusan, pengapungan, dan pengeringan menghasilkan konsentrat tembaga, di mana pembeli membayar atas kandungan tembaga, emas, dan perak. Konsentrat tembaga merupakan produk akhir PT FI dengan nilai tambah mencapai 95%. Saat ini PT Freeport Indonesia atau PT FI menerapkan 2 teknik penambangan, yakni open pit atau tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah. Biji hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan reagen bahan yang berbasis alkohol dan kapur untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas, dan perak. Sisa dari pasir yang tidak memiliki nilai ekonomi atau tailing dialirkan melalui sungai menuju daerah pengendapan di daratan rendah. Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amampare melalui pipa sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PT FI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri. Kegiatan pemurnian di Gresik, Jawa Timur. Pemurnian meliputi kegiatan smelting dan refining, menghasilkan katoda tembaga,
Pemurnian dilakukan di PT Smelting Gresik yang didirikan dan dioperasikan bersama oleh PT FI dan Mitsubishi sejak tahun 1997. PT Smelting merupakan smelter tembaga pertama dan saat ini merupakan satu-satunya di Indonesia menampung 40-50% dari produksi PT FI. Guna mendukung kebijakan hilirisasi, PT FI sedang dalam proses ekspansi atau tambahan pembangunan smelter yang lokasinya berdampingan dengan PT Smelting. Selanjutnya yaitu manajemen perencanaan dan pengendalian PT FI. PT Freeport akan memasuki era tambang dalam sehingga secara teknis akan lebih kompleks proses penambangnya. Dengan itu, kemampuan produksi harus lebih lama, lebih banyak, dihitung sesuai rencana perawatan, harus mengikuti beberapa aspek, baik aspek teknologi, aspek manfaat, dan aspek keselamatan. Itu mengefisiensikan biaya, lalu mengupgrade sumber daya manusia. Strategi ke depan yaitu PT FI harus mengupgrade sumber daya manusia agar era tambang dalam yang kurang dari 40% menjadi 100% operasi. Selanjutnya yaitu mengembangkan teknologi. Teknologi pada penambangan di PT FI harus lebih dikembangkan. Teknologi yang digunakan hingga saat ini tidak berubah, yaitu membongkar, memuat, mengangkut, dan mengolah. Hanya saja saat ini alat pada PT FI sangat terbatas. Selanjutnya yaitu pengendalian PT FI. Pertama itu adalah mengendalikan anggaran. Dalam manajemen pengendalian, PT Freeport melakukan audit internal maupun eksternal terhadap lingkungan secara rutin guna mengevaluasi ketaatan lingkungan serta sistem dan praktek pengolahannya. Karyawan diminta perusahaan pengembangan tanggung jawab langsung untuk memelihara lingkungan dan mengembangkan rencana kerja berdasarkan hasil audit. Selanjutnya yaitu pengendalian terhadap K3. K3 merupakan kesehatan keselamatan kerja. Di PT Freeport yang selalu difokuskan menjadi hal yang utama. Komitmen K3 adalah yang paling utama untuk memastikan hal itu, selain mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan standar operasi prosedur yang ketat, tapi juga mengikuti berbagai sertifikasi internasional untuk mengendalikan tenaga kerja tentang K3-nya. Secara rutin melakukan pemantauan atas sertifikasi yang dilakukan. Oleh karena itu, PT FI mampu untuk terus memastikan bahwa kebijaksanaan hingga implementasi K3 selalu dipantau dan mempengaruhi mengikuti perkembangan isu strategis organisasi kerja PT FI untuk mencapai hasil kualitas K3 yang terbaik. Selanjutnya pengendalian pada lingkungan. Kegiatan operasi PT FI mulai dari aktivitas pengembangan peleburan, pengolahan biji, pembangkit tenaga listrik, operasi pengangkutan darat, udara, pengolahan pelabuhan laut, kapal laut, pusat-pusat pemukiman asrama, dan pengolahan hotel serta bandara. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kerjasama tim yang ada. Dalam pengelolaan keselamatan, hal itu melibatkan fokus pengolahan dan penyelesaian suatu sistem pengendalian keselamatan untuk setiap aspek operasi. Pelatihan keterampilan dan penyediaan pendahuluan dasar khusus atau safety induction, termasuk kursus penyelenggaraan tahunan atau annual refresh, sebuah sistem untuk memantau hasil kemajuan dalam mencapai sasaran-sasaran keselamatan serta evaluasi menyeluruh sistem kerja yang telah diterapkan dalam ragam lingkungan yang digunakan pada PT FI, berpedoman kepada masyarakat, dan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin lingkungan PT Freeport Indonesia. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan tentang surat tersebut, berisi tentang lingkungan, perubahan kegiatan usaha pertambangan dan fasilitas mendukung dari yang tercantum dalam Mandal RKL dan RPL tentang perluasan kegiatan penambangan, tembaga emas, serta kegiatan pendukung hingga kapasitas maksimum 300.000 ton per hari di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Selain itu, sesuai kewajiban menurut Presiden terkait pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah, upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian serta pengolahan pasir sisa tambang atau sirsat PT FI melaksanakan pengelompokan jenis batuan penutup, menempatkan batuannya secara selektif hingga mampu meminimalkan pembentukan cairan asam batuan, dan atom batuan tersebut dikumpulkan dan dinetralkan cairan asam batuan yang diperagakan dengan menambahkan kapur.
Mungkin itu saja.